Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup mengerikan di mana di saat Muhammad Hussein Gaza berpidato di depan pendukungnya, yang mana Muhammad Hussein Gaza ini membahas terkait peperangan di antara Hamas dan Israel. Jadi di dalam pidatonya Muhammad Hussein Gaza ini, teman-teman, Muhammad Hussein Gaza ini mempunyai konsep yang sangatlah mengerikan. Di mana di dalam pidatonya yang berapi-api tersebut, Muhammad Hussein Gaza mengatakan tidak mengapa kita mengorbankan rakyat Gaza atau warga Gaza. Mungkin katanya dengan peperangan antara Hamas dan Israel tersebut, pasti akan banyak warga Gaza yang akan menjadi korban. Jadi Muhammad Hussein Gaza ini seolah-olah menganggap enteng hal tersebut. Beliau mengatakan tidak mengapa katanya peperangan yang terjadi di antara Hamas dengan Israel pasti akan banyak korban yang meninggal dunia di Gaza tersebut. Jadi pantasan saja sampai hari ini banyak sekali warga sipil yang menjadi korban akibat peperangan antara Hamas dengan Israel tersebut. Jadi memang seperti ini konsep dari Muhammad Hussein Gaza ini. Coba kita simak videonya. Dan para pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan, itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu, Pak, Ibu, mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Takbir. Mereka tahu ketika mereka melancarkan serangan itu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, ribuan. Tapi mereka juga tahu akan ada jutaan miliaran jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Takbir. Kalau nggak begini kita nggak akan bangun, betul nggak? Kita akan terus tertidur, kita akan terus rebahan, kita akan lupa itu Palestina. Jadi mereka itu sedang bangunkan kita. Hanya harganya adalah nyawa anak-anak mereka, nyawa istri mereka, nyawa mereka sendiri, untuk membangunkan kita semua. Ternyata yang terbangun bukan cuma umat Islam, yang terbangun adalah seluruh masyarakat dunia, baik muslim maupun non muslim. Maka Pak, Ibu, tolong jangan biarkan pengorbanan mereka ini sia-sia. Setelah kita terbangun dari tidur sekian lama, jangan tidur lagi. Setelah kita bangkit, jangan rebahan lagi. Persiapkan dari sekarang semua yang kita bisa, kemampuan kita, skill kita, berikan terbaik untuk mereka. Itu kuncinya. Dengan itu tidak sia-sia darah-darah mereka, Pak. Jadi begitu ya konsep dari Muhammad Hussein Gaza ini, rela mengorbankan warga sipil hanya untuk kepentingan pribadi. Apakah seperti itu konsep peperangan? Apakah harus mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah dan tidak berdosa tersebut? Dan apabila kita melihat di sejumlah video, teman-temannya, sungguh sangat menyedihkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sana. Mereka meraung-raung meminta pertolongan. Itu disebabkan oleh peperangan antara Hamas dan Israel. Dan mereka menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang enteng. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, orang yang membunuh satu saja kaum muslimin itu sangatlah berat siksanya. Itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bagaimana dengan kita melihat kondisi sekarang, di mana rakyat sipil dijadikan kambing hitam oleh pasukan Hamas ini. Dan coba kita simak bagaimana beratnya pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita membunuh kaum muslimin. Bagaimana beratnya siksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dan coba kita simak bagaimana penjelasan dari dua ustadz ini. Ada yang perlu saya bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Yang pertama akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat berkaitan dengan masalah darah. Masalah darah ini masalah besar.
masalah membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, ini masalah besar. Dosa besar yang paling besar. Paling besar dosa. Setelah syirik, meninggalkan sholat, dosa paling besar. Kemudian membunuh jiwa manusia. Nyawa seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Untuk perhatikan tuh, nyawa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan dunia ini seluruhnya, seisinya ini hancur, itu lebih ringan dosanya dibandingkan membunuh seorang muslim. Nabi bersabda SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi nggak boleh orang sembarangan menumpahkan darah, membunuh seorang muslim, siapa saja dia orangnya. Sampai Nabi bersabda SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia lebih ringan nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Abdullah bin Amr, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hancurnya dunia lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, qatlul mu'min a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin dosanya lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Jadi dunia ini hancur itu lebih ringan dibandingkan seorang muslim dibunuh. Jadi antum perhatikan tuh, satu muslim itu besar nyawanya di hadapan Allah. Maka nggak boleh orang tumpahkan darah seorang muslim. Itu satu. Apalagi yang dibunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang, 7 orang tuh, bahkan banyak lagi kaum muslimin dibunuh. Nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Dan ini berat. Orang-orang yang membunuhnya berat. Yang menyuruh untuk membunuh juga berat. Dia tidak akan bahagia hidupnya. Perhatikan, nggak akan bahagia. Dan di akhirat akan itu. Dan taubatnya juga berat. Dalam berapa hadis, ada 3 hadis yang sahih, tidak diterima taubatnya orang yang membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Tapi jumhur ulama mengatakan diterima dengan keumuman ayat Al-Quran. Tapi hadisnya nanti saya bacakan. Bahkan Nabi pernah tawaf. Artinya Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan kepada Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki malihi wa damihi wa irdih. Betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah, betapa indahnya engkau, betapa harum aromamu, betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar kehormatannya dibanding kehormatanmu. Bab kehormatan muslim itu ada 3. Pertama hartanya, yang kedua darahnya, yang ketiga adalah kehormatannya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas, dan disahihkan, dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-7. Dan kemudian juga dari sahabat Ibnu Umar juga ada perkataan demikian. Artinya Nabi menyebutkan bahwa kehormatan atau kemuliaan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini yang sabda Rasulullah SAW kemudian disebutkan juga oleh dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang yang membunuh seorang muslim, dia nggak akan mengalami ketenangan, sempit hidupnya dia. Ada contoh klasik di dalam buku-buku fikih klasik, dikatakan apabila ada 2 orang tersesat di hutan atau di gurun atau di lautan, 2 orang, dan mereka harus makan, sampai pada titik benar-benar darurat dan nggak ada apapun, sampai binatang yang haram aja nggak ada. Kan yang haram kan kalau darurat boleh kan, ad-daruratu bihil mahdzurat. Kaidah fikih menyatakan kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Ini nggak ada sama sekali. Nah pertanyaannya, boleh nggak salah satu dari mereka berinisiatif membunuh temannya lalu dimakan untuk bertahan hidup? Jawabannya nggak boleh. Karena nyawa tidak dikorbankan karena 1 nyawa lagi, karena tidak ada yang berhak mengklaim nyawanya lebih berharga daripada nyawa orang lain. Itu dijelaskan para ulama fikih klasik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.